Selamat malam ya, kita lanjutkan kembali program beda buku kita. Eh Malam ini kita masuk ke bab keterbatasan ya. Jadi mungkin kalau ada peserta baru ya malam ini, kita kan punya punya pemodelan gitu ya, punya pemodelan bahwa eh, pemodelannya seperti ini gitu bahwa eh, apa namanya ada ragam konteks diri gitu kan. Ada ragam konteks diri yang hadir pada setiap orang gitu. Ada ragam konteks diri yang hadir pada setiap orang. Baik orang sebagai satu tubuh, satu keluarga, satu kota, satu negara, dan seterusnya gitu kan. Nah, di dalam kelompok-kelompok orang ini, itu kan ada yang kita sebut sebagai leader, pemegang otoritas gitu kan. Nah, malam ini kita mau bahas keterbatasan daripada otoritas itu gitu ya. Otoritas bukanlah kemahatauan dan oleh karena itu tidak kebal terhadap kesalahan karena sifat kondisi manusia. Jadi diri itu ketika hadir di alam manusia dia bisa berfluktuasi dan keadaan evolusinya gitu ya. Jadi kesalahan terjadi yang diakui sebagai akibat dari keterbatasan fana gitu ya. Hal ini disebabkan oleh bisa jadi kesalahan informasi, kesalahan perhitungan, kesalahan data, kondisinya sudah berubah dan faktor dan pengaruh yang tidak diketahui atau tidak atau yang tersembunyi gitu. Jadi diri itu bisa ini diri gitu ya. Ketika diri itu hadir di alam pada saya, pada orang gitu, maka diri itu bisa mengalami kesalahan gitu. Diri bisa mengalami kesalahan dalam menyimpulkan orang. Bisa karena salah perhitungan, salah informasi, kondisinya mulai berbeda dan seterusnya gitu ya. Penipuan dan informasi yang salah cenderung berlaku dalam hubungan internasional dan sangat terang-terangan ditampilkan dalam gejolak PBB yang tidak henti-hentinya. Isu-isu domestik bersifat transisional di semua negara karena perubahan konstan dalam faktor ekonomi dan populasi serta bencana alam dan rendahnya tingkat kesadaran yang berlaku di banyak negara, tingkat kesadaran para pemimpin dan subpopulasi mereka. Jadi di dalam kelompok-kelompok ini, di dalam kelompok-kelompok orang ini gitu ya, di sana ada yang kita sebut sebagai karma spiritual gitu. Karma spiritual itu adalah uh, jenis diri yang dominan hadir pada setiap kelompok itu gitu. Ada karma itu. Jadi misalnya di negara-negara maju, karma spiritual mereka itu adalah D4. Jenis diri D4 yang hadir di kelompok itu. Karma spiritual kita di D3. Jadi masyarakat kita dominan dihadiri oleh
konteks aku D3 atau jenis diri D3 gitu. Dan memang di dalam tradisi spiritual tuh yang bisa mengevolusikan karma spiritual yang hadir di kelompok-kelompok sosial ini itu biasa diberi juluki sebagai murabi ruh gitu kan. Murabi ruh itu kan kerjanya mengevolusikan jenis karma spiritual yang hadir katakan di keluarga, di suku, di bisnis, komunitas, di kota atau di suatu negara gitu ya. Itu tuh ya kita mengenal istilah murabi ruh. Kita bisa membayangkan kalau misalnya di suatu kota, satu kota saja, itu karma spiritualnya adalah masyarakat itu dominan dihadiri oleh konteks ruh atau konteks diri D5 gitu. Kayak apa indahnya kota itu gitu. Masyarakat yang dominan dihadiri oleh konteks ruh D4 saja sudah semaju itu gitu ya. Apalagi masyarakat yang dominan dihadiri oleh konteks diri D5 gitu. Jadi sebenarnya tujuan daripada pembelajaran spiritual itu sederhana, agar jenis diri yang hadir pada saya sebagai satu tubuh, saya sebagai satu keluarga, saya sebagai satu anggota komunitas, saya sebagai anggota masyarakat kota, itu paling enggak ruh jenis D5, D6 gitu ya. Itu sebenarnya tujuan dari kita belajar spiritual gitu. Makanya kemudian kita lihat gitu bahwa kelahiran tokoh-tokoh spiritual itu, katakanlah para nabi, kemudian ada Buddha, ada macam-macam gitu kan. Mereka pada akhirnya itu mampu mengevolusikan ruh kolektif suatu masyarakat gitu. Bahkan ajaran mereka bisa bertahan itu karena memang ajaran itu mampu mengevolusikan ruh kolektif suatu masyarakat gitu. Sesimpel itu aslinya gitu ya, sesimpel. Dan kalau kita lihat gitu ya, ruh D3 ini atau diri D3 ini adalah diri yang menderita. D4 ini itu adalah diri yang intelek. D5 itu diri yang utuh. D6 itu diri yang tercerahkan pada alam kemanusiaannya, pada alam keorangan dan kemanusiaan gitu. Diri yang tercerahkan, kalau bahasa nekamyeha gitu ya, pada kemanusiaan dan keorangan gitu. Sementara D7 ke atas itu adalah diri yang tercerahkan pada Tuhan yang Esa gitu. Jadi itu kategori diri yang tercerahkan. Saya pakai bahasa Munas sebagian ya, bahasa kampung saya. Ne kasemie miehano gitu. Itu kasemie miehano itu maksudnya Allah yang ahad gitu. Yang ahad itu artinya realitas tunggal, realitas mutlak gitu ya. Jadi itu adalah jenis ruh, jenis diri yang bisa dominan hadir pada saya. Baik saya satu tubuh, saya satu keluarga, satu suku, dan seterusnya. Dan evolusi spiritual itu adalah evolusi untuk
mentransformasi untuk men-shifting gitu ya, atau mengevolusikan jenis ruh yang hadir dalam suatu pada seseorang gitu. Dan itu bukan pekerjaan mudah ya, karena semakin luas struktur organisasinya, semakin besar itu, maka dia semakin menantang ya proses evolusinya. Harapannya dengan ikut beda-beda buku semacam ini gitu ya, kita menjadi punya katakan berkat ya, dapat berkat untuk bisa mengetahui bahwa oke, pelajaran spiritual itu penting, dia dalam rangka untuk mengubah, untuk mengevolusikan jenis ruh yang hadir pada kemanusiaan dan keorangan saya gitu. Kita lihat saja negara maju dia diri yang intelek gitu ya. Negara kita meskipun semua penduduknya itu beragama, ya diri yang dominan hadir itu diri yang menderita. Diri yang selalu menjadi korban dari dunia eksternal, diri yang selalu menjadi pelaku. Diri yang menderita itu ada dua dia, korban, pelaku. Kalau dalam kajian Suro Mataram, korban ini dia sebut susah. Diri yang susah terus. Diri yang terus berjuang dengan kesusahan karena dia tidak mendapatkan apapun dari dunia eksternal gitu. Sementara pelaku itu bunga. Diri yang terus-menerus mengejar kesenangan gitu. Dalam skala Hawking, korban ini itu 120 ke bawah. Sementara yang bunga ini dalam skala Hawking itu 125 sampai 195 gitu. Skala apa kesadarannya gitu ya. Oke. Kalau kita lihat gitu, bangsa yang maju gitu ya, dia ruh yang dominan di dalam masyarakat itu, dalam negara itu ruh D4, diri yang intelek gitu. Makanya pengalaman dan realitas masyarakat, pengalaman dan realitas masyarakat yang dominan dihadiri oleh diri yang intelek dengan pengalaman dan realitas masyarakat yang dihadiri oleh diri yang menderita itu jauh berbeda gitu kan. Isu-isu sosialnya itu berbeda gitu. Isu-isu sosialnya berbeda, tantangan sosialnya berbeda, cara bereksistensinya juga berbeda gitu. Yang jelas semakin ke atas, semakin tinggi jenis diri atau jenis ruh yang hadir di masyarakat itu, semakin berkualitas hidupnya gitu ya. Ini tantangan terbesar bagi kita yang belajar spiritual, yang belajar agama itu akan itu kan akan menjadi suatu momok jika negara yang religius tetapi jenis diri yang hadir pada suatu masyarakat itu, pada suatu negara itu justru jenis diri yang menderita, jauh dari intelek, jauh dari utuh, apalagi tercerahkan. Kalau kita lihat gitu ya dalam buku Hawking, ini ada di buku Healing and Recovery, mungkin halaman 36 ya, dalam terbitan Veritas itu. Kita lihat bahwa jenis diri yang berbeda itu menghasilkan pengalaman dan realitas yang berbeda gitu. Itu saya kira perlu kita tulis bahwa jenis diri yang berbeda
atau setiap jenis diri sudah memiliki cakupan dan batasan pengalaman dan realitas pengalaman dan realitas masing-masing gitu. Itu saya kira apa cara kita membaca tabel ini ya, bahwa ya setiap jenis diri itu sudah punya cakupan batasan pengalaman dan realitasnya masing-masing gitu. Kalau kita lihat semakin jenis diri itu di bawah 400, pengalaman penderitaannya makin banyak. 400 ke atas bahkan penderitaan tuh makin menuju nol gitu ya, makin menuju nol. Seperti itu. Itu aja sebenarnya poin pentingnya, dan kelas kita yang setiap beda buku itu hanya mengingatkan itu bahwa ada satu dalam istilah Hawking itu, bahwa jenis diri itu adalah operan yang menentukan pengalaman dan realitas pada saya gitu. Jenis diri adalah operan yang menentukan sifat dan perilaku pada saya gitu. Operan yang menentukan sifat dan perilaku pada saya. Baik saya secara personal, satu tubuh, maupun saya satu planet gitu kan. Jadi beda operan, beda sifat dan perilakunya gitu. Nah, di dalam beda buku malam ini itu kita masih membahas soal otoritas di dalam kelompok-kelompok tertentu gitu. Sini dia membahas soal otoritas dalam organisasi besar, misalnya PBB gitu ya, atau di skala negara gitu. Isu-isu domestik bersifat transisional di semua negara karena perubahan konstan dalam faktor ekonomi dan populasi, serta bencana alam dan rendahnya tingkat kesadaran yang berlaku di banyak negara, di para pemimpin politik dan subpopulasi mereka. Terlepas dari kesalahan atau cacat, kebesaran sejati diakui seluruh dunia seperti gabungan dari kekuatan, sifat karakter, dan kebijakan, seperti yang dicontohkan oleh, katakan, pemimpin-pemimpin yang masuk dalam kategori guru bangsa gitu ya. Dan semua pemimpin-pemimpin yang besar itu rata-rata kalibrasinya, jenis diri yang dominan hadir pada mereka orang-orang tadi itu antara 460 sampai 700. Bayangkan jenis ruh yang hadir pada orang-orang tadi itu adalah ruh yang masuk dekat-dekat dimensi kelima, bahkan ada yang dimensi ketujuh gitu. Nah, kalau kita melihat masyarakat kita dalam keadaan menderita, maka sebenarnya masyarakat tadi itu adalah masyarakat yang
sedang dikuasai oleh jenis diri yang rendah, jenis diri dimensi ketiga gitu. Kemarin ya, kalau nggak salah, saya membaca salah satu postingan di situsnya Hawking, di Veritas ya Publishing itu ada satu postingan yang sangat bagus, judulnya Law of Consciousness gitu ya. Jadi hukum kesadaran gitu, bahwa uh, higher self itu bisa menciptakan kondisi, bisa menciptakan lapangan peluang kerja gitu ya. Teman-teman mungkin habis ini atau bisa baca di buku Letting Go page 465 dalam terbitan Veritas gitu ya, bahwa jenis diri itu dia mampu menciptakan masalah maupun dia bisa menciptakan solusi gitu. Ini bagus sekali, bisa untuk menyembuhkan hubungan, bisa untuk menyembuhkan macam-macam persoalan dalam hidup gitu ya. Dengan catatan bahwa jenis diri yang hadir itu bisa diketahui, oh ini adalah jenis diri D5, jenis diri D6 dan seterusnya gitu. Seperti itu. Secara historis, semua presiden, terutama selama masa perang, misalnya Abraham Lincoln, telah menjadi sasaran serangan kritis, fitnah ekstrim, atau bahkan pembunuhan, dan harus melalui uji moral yang menyiksa. Seperti keputusan menyakitkan Truman, apakah akan menggunakan bom atom untuk mengakhiri Perang Dunia Kedua. Peristiwa ini ternyata sangat kebetulan. Selama beberapa dekade kemudian, catatan mengungkapkan bahwa Jepang sedang merencanakan dan bersiap untuk menjatuhkan bom nuklir di Amerika Serikat. Jadi untung keduluan ya, nggak untung juga sih. Ya. Jadi moralitas dari setiap perang adalah situasional dan menjadi bahan perdebatan dan diskusi selama beberapa dekade dan bahkan berabad-abad, di mana konteks menjadi semakin dipahami dan dihargai. Kita tuh dalam masyarakat kita itu konteks aneka ragam konteks itu kadang kurang dihargai, kita tahu kurang dipahami gitu ya. Sekarang kita lanjut lagi di bab otonomi. Di masa kanak-kanak, usia 2 tahun dicirikan oleh pemberontakan dan fase perkembangan negatif dari ketidakan. Tidak. Seperti yang ditemukan setiap orang tua. Masalahnya adalah salah satu kontrol atau perebutan kekuasaan terjadi kemudian dalam interaksi keluarga. Kualitas usia 2 tahun menjadi ciri-ciri karakter pembangkangan yang memberontak. Konflik ini merupakan ekspresi dari ego narsistik yang dicirikan oleh kesengajaan, keegoisan, kurangnya rasa hormat terhadap orang lain, dan kesesatan kesenangan menjadi Tuhan. Jadi kesenangan itu menjadi pelaku dia. Dengan artful parenting, hal ini diserahkan karena takut kehilangan perlindungan orang tua, serta munculnya rasa cinta terhadap orang tua. Gitu. Konflik otonomi dan kontrol muncul pada masa remaja, misalnya penyalahgunaan terlibat dalam obat-obatan, musik rap, punk, dan macam-macam gitu ya. Jadi ketika pembangkangan terhadap otoritas dan representasi masyarakat yang lagi dilihat
sebagai membatasi kepuasan naluriah. Jadi anak-anak pemberontak gitu ya, pemberontak. Jadi ada pembangkangan terhadap otoritas gitu. Sekarang kayak saya kira banyak ini ya, anak-anak itu mulai banyak yang informasi membangkang. Biaya dari pembangkangan otoritas sejati tidak terselesaikan, terungkap oleh tingkat putus sekolah menengah atas 30 hingga 50% dengan konsekuensi sosial dan ekonomi. Pemberontakan mencakup penghinaan terhadap semua bentuk otoritas, termasuk moral, etika, dan standar perilaku hukum gitu ya. Jadi ada suatu jenis ego, diri yang menderita itu, suatu sifat dan perilakunya itu adalah membangkang terhadap otoritas gitu. Dan itu membutuhkan proses evolusi yang tidak mudah saya kira ya. Dan untuk evolusi itu kan membutuhkan suatu lingkungan dengan karma spiritual yang lebih baik gitu. Pemberontakan mencakup penghinaan terhadap semua bentuk otoritas, termasuk moral, etika, dan standar perilaku hukum gitu. Hal ini menghasilkan subkultur pemanjaan dari hedonistik dengan masalah sosiologis utama yang terkait yang seringkali muncul dari budaya populasi penjara. Kegagalan untuk menyelesaikan masalah juga menghasilkan gangguan yang disebut oppositional personality disorder yang korbannya merupakan presentase besar dari gerakan protes, profesor gila, ahli teori konspirasi, dan kekerasan massa. Sementara kontrarines adalah kekanak-kanakan pada asal-usulnya dan telah menjadi permainan gaya untuk perhatian media. Banyak pemimpin budaya tandingan era Vietnam kemudian menyesali tindakan mereka dan benar-benar menerbitkan artikel tentang mereka karena dengan kedewasaan mereka menyadari bahwa mereka hanya memperpanjang perang, meningkatkan penderitaan dan tingkat korban dan telah memberikan bantuan dan kenyamanan kepada musuh. Ego narsistik suka melihat pemberontakan remaja disebut sebagai mulia dan idealis, atau itu dianggap agung gitu ya. Istilah-istilah itu sendiri secara mencolok mengungkapkan daya tarik sikap seperti itu terhadap narsisme, egoisme, dan kesombongan. Jadi ada 70 ini kan eksklusif dia ya, kemarahan yang eksklusif. Pemberontakan sering hasil dari otoritas represif yang membingungkan dengan keahlian otentik otoritas sejati. Paradoksnya, sikap anti kemapanan, anti otoritas itu sendiri kemudian menjadi kasar, memaksa, dan dengan lantang menuntut kepatuhan gitu. Banyak yang pawai sebagai superioritas kebebasan berbicara, sebenarnya hanya eksibisionisme dari gangguan kepribadian neurotik disebut sebagai kontrarines. Jadi kontrarian, asal nantang dia. Asal nantang. Yang penting tuh nantang gitu. Yang penting bilang nggak mau, yang penting bilang tidak gitu. Ada kepribadian yang seperti itu. Yang penting dia bilang tidak saja. Yang penting bilang nggak mau, dia udah puas gitu. Dia terlalu peduli dengan tidak terlalu peduli dengan konteksnya gitu. Itu termasuk gangguan kepribadian neurotik. Jadi apa-apa dikontra gitu. Sejarah penuh dengan latar dan keadaan sosial yang mengarah pada revolusi besar yang membentuk peradaban kuno maupun modern.
Beberapa membawa manfaat besar dan yang lain memicu bencana besar dan kematian serta kelaparan yang meluas gitu. Setiap pemberontakan memiliki pahlawan dan penjahat yang nyata bersama dengan manfaat dan biaya tragisnya. Konflik-konflik semacam itu telah menjadi subjek studi dan argumen selama berabad-abad. Jadi ngeri sekali jika saya itu didominasi oleh diri yang menderita gitu ya. Pertanyaannya selalu apakah manfaat itu sepadan dengan biaya hilangnya nyawa dan penderitaan gitu. Wacana yang sama berlaku dalam dialog dunia saat ini yang ditanggapi dengan sangat baik oleh Shakespeare seperti menderita ketapel dan anak panah keberuntungan yang luar biasa atau mengambil kapak untuk melawannya. Setiap generasi membuat keputusannya sendiri. Kemudian apa saja pilihannya? Pemberontak terlalu sering hanya remaja yang tidak puas atau pencela narsistik bermusuhan yang gagal untuk melihat bahwa ada pilihan matang untuk perbedaan pendapat dan ketidaksepakatan daripada jenis fitnah yang menyebarkan kebencian gitu. Amerika saat ini kembali dipandang menggunakan paksaan untuk memaksakan cita-citanya pada budaya asing seperti yang dinyatakan oleh para pengkritiknya. Pilih demokrasi bertentangan dengan pilih Islam sebagai inti konflik dunia. Jadi versus. Pada masa lalu itu adalah konflik antara hak ilahi atau monarki turun-temurun versus kesetaraan, kebebasan, dan persaudaraan. Komunisme mengimbau untuk melepaskan rantai perbudakan bagi kolektivisme dan sosialisme radikal. Dan lempeng tektonik sosial besar yang mendasari peradaban terus menggiling dan melakukan perang dan konflik. Itu karena masyarakat tadi didominasi oleh konteks diri D3 gitu ya. Seperti yang mudah terlihat, konflik mendasar adalah berulang-ulang antara penggambaran tingkat kebenaran yang berbeda dan otoritas moral yang tersirat. Dengan demikian, tingkat kesadaran menentukan konflik serta jenis resolusinya gitu ya. Ya saya kira itu dulu malam ini. Ya cukup nggak usah panjang-panjang. Bahwa ya kelas-kelas kesadaran tuh pada intinya adalah untuk mengingatkan kita kembali mengenai hari ini jenis diri dimensi berapa yang dominan hadir pada saya. Hanya itu gitu. Selalu dipastikan jenis diri apa yang dominan yang hadir pada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bang untuk waktunya malam ini. Dan Bapak Ibu kita akhiri kelas malam hari ini. Sampai ketemu minggu depan. Selamat malam semua.